Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Forum Ramadan dan pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali kepada acara Forum Ramadan hari ini 10 Maret 2025. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara RRI Makassar, Dompet Duafa Sulawesi Selatan, dan pengurus Masjid Al-Muawanah RRI Makassar. Insyaallah seperti biasa acara ini akan diadakan dua sesi. Sesi pertama tausiah oleh penceramah, kemudian sesi kedua tanya jawab dari para jamaah. Insyaallah acara ini disiarkan langsung oleh RRI Pro 1, Pro 4 dan live streaming di YouTube RRI Makassar dan Facebook Al-Muawanah RRI Makassar. Insyaallah hari ini tausiah Forum Ramadan akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Andi Darmawangsa SAG MAG dengan tema mencegah mubazir pangan di Ramadan. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atil qurba haqqahu wal masakin wal miskin wa banas sabil wala tubazir tabazira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah zuhur yang kami muliakan serta pendengar Radio RRI Pro Makassar, mari kita tidak jemu-jemuhnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena izin Allah sehingga alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat duhur di hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang kita jadikan suri toladan dan kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Hadirin yang sama berbahagia, pertama-tama kita kembali mensyukuri nikmat Allah yang terbesar bagi kita. Kenapa demikian jamaah yang kami muliakan? Karena doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua bulan yang lalu kita telah berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kiranya kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah 10 hari kita masih. Ini perlu kita syukuri nikmat Allah yang luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu yang kita pahami bahwa kenapa 2 bulan yang lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan Ramadan? Karena kita memahami bahwa di bulan Ramadan banyak ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah, puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat nanti kita juga, infak kita mulai hari pertama sampai terakhir infak kita. Kemudian bacaan Quran kita, karena di bulan Ramadan adalah bulan Quran karena diturunkannya Al-Quran. Sehingga bapak-bapak sekalian, jamaah yang kami muliakan, siapa yang membaca Quran 1 huruf saja itu sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita mampu menamatkan Al-Quran ya minimal 1 kali. Karena memang jamaah yang kami muliakan, segala sebenarnya ibadah itu Bapak kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu doa pada saat tahiyat terakhir. Doa kita, ya Allah kami mohon agar kiranya dimudahkan dalam beribadah. Memang harus dimohonkan Pak, karena tidak ada kekuatan kita untuk beribadah kecuali Allah yang mengizinkan. Kemudian 10 terakhir nanti adalah Lailatul Qadar. Kita berharap, semuanya umat Islam berharap, bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia yang menyatakan dirinya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sangat merindukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kalau umur tak 40 sekarang ditambah 84 nanti, maka di tahun ini kita sudah berumur 120 lebih. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya agar senantiasa berada di sisinya. Itulah juga jamaah yang kami muliakan, sama-sama kita sudah mendengarkan ceramah selama 10 malam dan seterusnya. Ustaz sudah menyampaikan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Karena ada dulu Pak lagunya Bimbo itu, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Itu kalau remaja zaman seperti saya lahir 65, itu tahu itu lagu. Buat apa kita berlapar-lapar puasa? Makanan di atas meja di tomma punna Pak, kita tonje yang punya. Kenapa tidak dimakan? Cendolok yang masih ada di meja anu tak tonje. Ayam di atas meja pada siang hari tidak dimakan.
Malahan kita berlapar-lapar. Apa tujuannya Allah sebenarnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ulama menerjemahkan takwa itu, la'allakum tattaqun, dari takwa itu adalah, tanya itu adalah tawadu. Orang yang berpuasa itu Bapak dibentuk karakternya tawadu. Apa yang dimaksud tawadu? Rendah hati. Rendah hati Pak. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu Pak, biasa di lampu merah ada anak-anak nacei dirinya. Warna apa namanya itu Pak? Itu mulai dari atas sampai ke bawah. Nggak tahu apa nak pakai. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan belas kasihan dari orang. Padahal sebenarnya adalah dia masih kuat. Masih bisa bekerja Pak. Ada YouTube, Gubernur Jawa Barat mendapatkan orang yang dibonceng, sementara kakinya dia lipat di dalam celananya untuk pergi meminta-minta. Dalam satu hari dia bisa mendapatkan, setengah hari saja sudah 900.000. Luar biasa. Kita gaji kita di RRI Pak. Kalau dia 900 kali 30 hari, siaga juta Pak. Itu namanya rendah diri. Lawan daripada tawadu adalah sombong. Nah, puasa Bapak sekalian, mulai kita di pagi masih kuat kita bekerja. Seandainya ada cangkul, macangkul kita tadi pagi. Tapi coba sekarang, dia macangkul. Kalau bukan, iya. Sudah mulai tenaga kita berkurang, apalagi kalau sudah asar. Jadi Bapak sekalian, puasa itu mengajarkan kepada kita, wahai manusia, wahai umat Islam, kamu tidak punya apa-apa, kekuatanmu tidak ada. Yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Allah yang kuat, yang maha kuat. Sebenarnya kuat tonjek juga Pak, tapi tidak maha. Mike Tyson juga kuat Pak, tapi tidak maha. Sekarang sudah tidak kuat lagi. Itu. Yang kedua adalah qanaah. Qafnya itu Pak, qaf, qanaah. Ini merasa cukup apa yang ada. Merasa cukup apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat qanaah. Bagaimana gambarannya Allah dalam berpuasa? Biasa Bapak, Ibu, para pemirsa, kita bonceng istri, kita pergi di pasar sore-sore. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Perasaan kita Pak, nafsu kita, mau semua dibeli. Elok mana ngipa iwali manang. Dalam hati kita, iya matu wandri ye. Leba ene pempoin. Pokoknya kesempatan balas dendam. Satu hari tidak makan, pokoknya balas ke. Itu. Ya. Ternyata Bapak sekalian, Masya Allah, begitu azan di RRI dikumandangkan lewat radio, kemudian lewat masjid kita, Allahu Akbar, masuk 1 biji, kan disunahkan 1 biji kurma.
Jangan langsung 7 Pak, 1. Begitu masuk 1 Bapak sekalian, langsung sudah itu kita minum 1 gelas air. Masya Allah. Pertanyaannya Pak, masih bisa yang lainnya dimakan? Begitu nikmatnya. Yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berbuka puasa, Masya Allah, langsung kenyang. Ini artinya bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki adalah sudah cukup. Sudah cukup. Nah, lawan dari qanaah itu adalah mubazzir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazzir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi mubazzir itu adalah tindakan menggunakan sesuatu secara berlebihan. Iya. Secara bahasa tabzir artinya pemborosan. Nah, di dalam teori konsumsi ada teori konsumsi bahwa konsumsi itu adalah bagaimana caranya kita menghabiskan keuangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita senantiasa yang mendorong kita apakah kebutuhan ataukah nafsu yang mendorong kita. Nah, kaitannya dengan judul yang diberikan kepada kami, Mubazir di dalam bulan Ramadan tentang pangan. Sebelumnya bahwa yang pertama mubazir terhadap materi, termasuk adalah makanan, minuman, sandan dan pangan. Yang kedua adalah potensi akal. Yang ketiga adalah alam semesta. Baik, kita lihat Bapak sekalian, mubazir dalam pangan di bulan Ramadan yang tadi sudah terangkan. Semuanya tadi mau dibeli, begitu sampai maghrib maka tersisa makanan Pak. Iya, itu baru di rumah Pak. Kalau di rumah Bapak sekalian, ya engkamu pasti sana nanre ta abda sisa makanan kita, maka masih bisa Pak dengan hidup modern sekarang. Sisanya kita kasih masuk di dalam kulkas. Insya Allah subuh lagi. Kalau ada nasi, kita nasi putih menjadi nasi goreng pada subuh harinya. Besoknya juga masih bisa karena masuk di kulkas. Coba Pak kalau kita dipanggil ke buka puasa, ya Pak Di, begitu giliran kita di meja Pak, karena kita orang Makassar itu selalu menginginkan tamu itu adalah kalau dipanggil supaya dia makan betul-betul, makan dengan enak. Maka dipajanglah di situ di meja. Begitu giliran kita, maka mulailah apakah nafsu atau kebutuhan Pak. Ambil nasinya, sudah itu ayamnya, sudah itu kari kambingnya, tambah lagi dan seterusnya sampai di ujung kerupuknya. Pergi duduk. Kira-kira namakan semua itu Pak. Karena ada orang Pak,
begitu gilirannya dia tidak mau tahu yang di belakang. Apakah sebentar yang di belakang itu masih ada, pokoknya bumbu bahasa Makassarnya bumbungi penena. Ternyata Bapak sekalian, masakan yang dimasak itu tidak seperti di rumahnya. Tidak seperti di rumahnya. Rasanya berbeda. Apalagi kalau dagingnya sudah keras sedikit. Muncullah ngomel-ngomel. Dede. Kak Doro nene dagingnya. Dikasih makan tompi. Ngomel-ngomel tompi. Tidak begitu, Pak? Jadi tersisa lagi, Pak. Tadinya adalah jatahnya itu hanya 1, diambil 3, baru 1 no makan. Nah sisa mi Pak, berapa nah sisa? 2. Disimpan di piring. Pertanyaannya Pak, siapa yang mau makan lagi ini yang di piring? Nih Pak, lo mandre ro sisa. Maka pihak catering nak kasih masuk Pak di embernya. Nah tumpuk di situ. Inilah gambaran kita pola hidup makan yang mubazir di bulan Ramadan. Jamaah yang kami muliakan, pendengar radio yang sama berbahagia. Tentu jamaah yang kami muliakan, apakah pola makan mubazir ini di bulan Ramadan ini bertentangan? Ramadan mengajarkan kesederhanaan, sedangkan mubazir mencerminkan sikap berlebihan. Yang kedua, puasa melatih kita untuk menghargai makanan, sementara mubazir menunjukkan kekurangan rasa syukur. Oleh sebab itu jamaah yang kami muliakan, maka bagaimana cara mencegah mubazir karena waktu kita di bulan Ramadan? Yang pertama, buatlah perencanaan menu. Yang kedua, gunakan sistem belanja yang cerdas, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Saya kira ini pengantar untuk kita diskusi, dan silakan untuk bertanya. Kalau saya bisa jawab, aku jawab Pak. Kalau di kapan Pi? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah singkat dari Ustaz. Ingin bertanya, boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Pertama, kita ketahui bahwa salah satu tujuan ibadah puasa adalah untuk menjaga kepekaan dimensi sosial. Artinya kita puasa supaya kita lapar dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak makan pada hari itu. Namun sekarang ini banyak semacam obat yang bisa kita makan atau minum untuk menahan rasa lapar, sehingga tujuan puasa dimensi sosialnya tadi itu sudah tidak terasa. Ada obat yang kita bisa minum, lalu kemudian bisa menahan rasa lapar untuk berhari-hari. Artinya kita tidak lapar lagi. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal-hal seperti itu? Terima kasih Ustaz. Nama tak Pak? Tauhid. Ya. Langsung atau
Pak Tauhid Ustaz. Ya. Langsung Pak jawab. Baik. Langsung aja Pak. Terima kasih Pak Tauhid, saya kira ini pertanyaan luar biasa. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita berpuasa, ya, begitu makan sahur, kita beli memang obat apakah namanya itu Pak, perangsang atau obat kuat supaya menambah energi kita, apakah itu obat atau minuman Pak? Itu adalah ada sekarang ini. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam itu? Makan obat, ya, saya kira dalam Islam tidak ada larangan Pak. Yang perlu adalah apa niat tak berpuasa Pak. Ya, jadi segala ibadah itu di dalam Islam itu adalah ditentukan oleh niat kita. Apa niat kita itu nanti yang kita dapatkan. Kalau hanya menahan lapar saja, maka itu tonje nanti didapat Pak, menahan lapar. Ya kalau tidak lapar berarti nantinya tidak ada kepekaan sosial kita. Iya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam Islam itu adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu menentukan amal ibadah kita. Apa niat kita? Niat kita ibadahlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan puasa itu tadi la'allakum tattaqun. Karena tattaqun itu Pak, akhirnya adalah Allah menghendaki kita berada di sisinya sebenarnya. Hikmahnya itu Pak, kita bertakwa kepada Allah supaya Allah menghendaki, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keyakinan kita umat Islam bahwa umat Islam itu, manusia itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain Allah adalah ciptaan Allah. Dan memiliki tujuan ciptaan itu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh kita menyembah. Nah, kalau umpamanya makan obat supaya tidak lapar, itu tidak tercapai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hamba Allah disuruh beribadah. Kan ada pertanyaannya, kenapa kita disuruh beribadah? Ya, karena kita adalah hamba dan semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan diciptakan begitu saja, tetapi Allah sudah menyiapkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Jas, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah mengatakan, aku telah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, jami'an, semuanya Pak, ya manenna Pak, yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Untuk manusia Pak. Supaya apa? Supaya mengelola itu. Karena kita dijadikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah telah mengangkat kita menjadi khalifah. Untuk apa? Memakmurkan bumi ini. Sehingga Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Apa contohnya Bapak sekalian? Di depan kita ada laut. Ikan Pak. Ikan laut. Siapa kira-kira yang menundukkan itu Pak? Apakah karena jagonya itu nelayan sehingga bisa tangkap itu ikan? Yang semakin hari semakin jauh Pak. Seperti di Takalar semakin jauh. Iya. Apakah nelayan itu yang menundukkan itu atau Allah Subhanahu wa taala menundukkan? Betapa luasnya itu Pak laut, tapi kenapa itu ikan datang di nelayan? Masya Allah. Tabarakallah. Saya kira itu jawabannya Pak. Baik Ustaz, untuk Ini ada. disebutkan namanya Pak ya.
Ini ada catatannya ya Pak. Nama saya Adhar. Ya. Azhar Pak. Di dalam bulan Ramadan ini Pak Ustaz, ada suatu malam yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, yang pahalanya kurang lebih 83 tahun Pak Ustaz. Ya. Mungkin ini Tuhan kasih ini Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya Pak Ustaz. Tidak seperti umat-umat yang lalu ada 100 tahun. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri Lailatul Qadar pada alam sekitar, dan yang kedua bagaimana ciri-ciri kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih Pak Haji Azhar. Pak Azhar ya Pak. Adhar ya Pak. Maaf. Pak Adhar, Pak Haji Adhar, pertanyaan luar biasa. Lailatul Qadar. Jadi suatu keistimewaan Lailatul Qadar itu sehingga ada suatu surah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bismi rabbi, dan seterusnya malaikat. Jadi ciri yang pertama di dalam Al-Qur'an ini adalah turunnya malaikat. Hanya memang ciri ini susah untuk ditebak apakah malaikat itu turun atau tidak. Menurut para ulama, yang pertama di antara cirinya itu adalah ketika bumi itu dan langit itu adalah dalam ketenangan. Dalam ketenangan artinya cuacanya tidak, kalau siang hari nantinya tidak panas, tetapi kalau malamnya adalah tenang, ya membuat orang bisa hidup menghirup udara dengan baik. Nah, cirinya kepada orang yaitu adalah para ulama kita yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satunya adalah membuat seseorang, sikapnya orang itu berubah. Berubah yang tadinya adalah berbuat maksiat, tidak taat, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya kira itu Bapak sekalian, Pak Adhar, mudah-mudahan ada jawaban. Insyaallah. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Wah, ini berat ini kalau Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Hamzah Ustaz. Yang saya mau tanyakan Ustaz masalah niat tadi itu Ustaz. Masalah niat. Misalnya orang terlambat sholat subuh itu Ustaz, tapi dia bangunnya sudah jam 7. Apakah itu niatnya Ustaz? Subuh juga Ustaz? Apa itu Ustaz yang perlu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya luar biasa. Jadi bukan mubazirnya ini. Nah ini juga Pak, apakah itu termasuk mubazir?
Jemaah yang kami muliakan, pemirsa pendengar radio RRI yang kami muliakan. Suatu pertanyaan bahwa ketika kita tidur, kemudian tertidur Pak. Jadi lain tidur Pak, lain tertidur. Kalau tidur kemauan kita, tapi kalau tertidur bukan kemauan kita. Ya, dan yang kalau diri kita adalah karena kebiasaan kita. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tertidur kemudian jam berapa Pak? Subuh sekarang jam 5 lewat jam 53, jam 4.53. 4.53. Nah, tidak ada yang didengar Pak. Azan dikumandangkan tidak ada. Jam HP sudah diatur Pak. Bangun jam 4. Tertidur jam 7 Pak. Bagaimana caranya? Jangking yang pertama jangking ngomel-ngomel. Tunjuk istrinya. Gara-gara kau, kenapa tidak kusi bangun ah? Terlambat maka sholat. Kau juga. Anaknya tunjuk. Dia nanya, kenapa saya Bapak? Nah dari tadi itu bunyi, kusi bangun kik balik-balik kila. Ada di YouTube Pak itu balik-balik itu. Jangan makin marah. Ya, karena orang yang tertidur dihukumi adalah tidak berdosa. Tidak ada hukum yang mengenai orang yang tidur, orang yang gila. Jadi kalau ada yang mau tidak sholat Pak, gila maki. Jadi langsung saja Pak, pergi ambil air wudhu, baru kita melaksanakan sholat. Niatnya adalah sholat subuh. Walaupun tadi orang Pak sudah sholat syuruk Pak, 2 sholat, 3 sholat dilewati Pak. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat syuruk, yang ketiga adalah sholat duha. Luar biasa Bapak sekalian, jamaah yang kami muliakan. Ramadan ini gunakan baik-baik Pak. Pertama sholat sunat sebelum subuh, pahalanya isi langit dan bumi, 1. Yang kedua sholat subuhnya, lebih-lebih lagi Pak pahalanya. Yang ketiga, barang siapa yang duduk berzikir atau mendengarkan ceramah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, bangkit melaksanakan 2 rakaat, maka sama pahalanya umroh dan haji. Jadi Bapak sekalian, jangan yang tidak iri hati kepada orang yang kaya yang selalu pergi umrah, selalu pergi Ramadan atau pergi haji orang berapa kali. Tidak usah Pak. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita setiap hari Pak. Setiap hari disediakan oleh Allah. Tapi bagaimana caranya Pak? Nah saya kerja di RRI, saya tinggal di Bontonompo, tidak mungkin saya tinggal dulu itu. Maka kan ada hari Sabtu Pak dan hari Ahad, 2 kali Pak. Kemudian masih ada waktu? Habis? Silakan. Iya, masih belum. Jadi salat syuruk, kemudian salat yang kedua, yang selanjutnya adalah salat 20 menit sesudahnya. Jadi kalau salat subuh sampai syuruk itu Pak 1 jam 20 menit. Sudah syuruk sampai duha kurang lebih 20 menit lewat. Yang pertama Pak, yang awal sekali. Salat duha apa? Barang siapa yang salat duha, maka akan dapatkan pahala isi langit dan bumi. Pertanyaannya Pak, apa yang kita cari Pak di RRI? Apa yang kita cari Pak? Begadang, kemudian mencari bekerja dan sebagainya. Tidak lain adalah untuk kehidupan di dunia. Itu hanya sedikit dibandingkan isinya langit dan bumi. Kira-kira ada yang gajinya Pak bisa beli isi langit dan bumi? Kecuali itu yang T itu. Iya. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, itu jangan bisa beli kapan semuanya Pak. Iya. Jadi
bangke maki saja. Sudah itu Pak Palapo porok maki mohon doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya Allah, ampuni saya. Berikan kesempatan kembali ya Allah, besok saya akan salat subuh. Yang penting itu Pak, Allah tahu hambanya. Iya, besok matinro sih. Baca matinro sih nasem malaikat na. Tanya tu nasenge iko metom itu makutu. Kau menton jika lakutu nakutuah. Iya. Yang ada saya ingin tambahkan Bapak sekalian. Ada istilah sekarang ini di remaja kah atau kehidupan kita, ada namanya oniomania disorder. Ada lagi yang lain. Ini adalah suatu kondisi sekarang ini seseorang yang berobsesi seseorang untuk belanja secara berlebihan yang tidak bisa dikontrol. Ada itu sifatnya sekarang, apakah remaja atau kehidupan sekarang ini adalah tidak mau kalau orang lain duluan Pak beli apa-apa demi kebutuhan konten, Pak. Demi kebutuhan konten tidak mau dikalah Pak. Pokoknya ada dia lihat di Shopee baju kah atau apakah, pokoknya HP kah dan sebagainya, laptop kah, pokoknya dia duluan harus beli. Ya, kalau mana minrem Pak, ya tidak bisa dia atas itu beli itu, maka di sosial media juga ada namanya pinjol, pinjaman online. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang pinjol Pak. Karena orang yang pinjol itu juga adalah mubazir. Kenapa mubazir? Karena orang yang senantiasa pinjol itu adalah orang yang memiliki kekurangan, yang pengeluarannya lebih besar daripada gajinya, maka itu mubazir. Pinjol itu pandangan Islam adalah karena prosesnya adalah bunga berbunga. Dalam Islam disebut dengan riba. Ya. Istilah orang dulu namanya rente. Rente itu Pak ternyata itu bahasa Belanda. Sejak orang Belanda datang, orang yang meminjamkan uang kepada orang kemudian berbunga namanya rente. Jadi rentenir itu Pak bahasa Belanda, orang yang membungakan uang. Ya. Kemudian ada lagi kehidupan sekarang itu makan Pak. Sekarang ini bulan Ramadan ada di hotel. Apa namanya itu Pak? Anak muda tak. Makan di hotel artinya kumpul beberapa orang, 10 orang, kemudian tiap orang bayar 100.000. All you can eat. Ya Pak Di? Iya. Bahasa anak muda ini. All artinya ya mana? Semuanya. Semua makanan itu Pak yang ada di atas meja boleh dimakan Pak. Hanya bayar 100.000. Nah di sini dua lagi Pak persoalan. Kalau jual belinya menurut Islam itu boleh. Yang penting bahwa alladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil an takuna tijaratan antaradin minkum. Yang penting ada ridha. Bayar ki Pak, nah sediakan ki, jual beli itu namanya beli, boleh. Hanya persoalannya Pak, satu kali ki makan 100.000. Kalau 100.000 di rumah Pak, cukup itu. Suami, istri, anak 3, 4 cukup Pak. Buka puasa itu 100.000. Tapi kalau sendiri Kak di hotel Pak, ya muncul rasa apa? Muncul rasa apa Pak? Nafsu. Nah sedih. Ya, tidak bisa dibungkus Pak. Tidak bisa dibungkus. Tetapi
Pak, itu pandangan negatifnya. Pandangan positifnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Di hotel-hotel sekarang ini terbuka yang begitu sehingga umat Islam atau yang bekerja, yang pintar masak dan sebagainya ada lapangan pekerjaannya. Itu juga luar biasa. Tetapi itu tadi Pak mubazirnya, karena nalamanang itu Pak Dender. Malahan yang terakhir itu ada yang di sana itu kalau pakai waktu. Nah, kalau di hotel Ramadan ini tidak ada waktunya. Berapapun kita makan, jam berapapun di situ, yang penting tidak tutup hotel, kau boleh makan. Nah, lupa pergi sembahyang maghrib, sembahyang isya, sama taraweh. Nah, ada tempat itu all you can eat itu, tetapi ada waktunya. 1 jam itu. Kemudian denda, ini yang jadi persoalan. Tetapi sebenarnya konsep Islam itu membuat orang yang makan itu berhati-hati, hanya mengambil sesuai dengan kemampuannya. Kapan lebih Pak didenda kok? Berapa daging itu Pak? Daging. Berapa gram daging yang kau sisa dengan waktu yang lebih, maka harus dibayar. Itu yang negatifnya. Tetapi positifnya, pola makan seperti ini di barat dan sekarang ada di kita adalah memberikan umat Islam bahwa makanlah, kulu washrabu wala tusrifu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Rasulullah SAW. Saya kira inilah ceramah duhur ini, mudah-mudahan ada manfaatnya pada diri saya dan Bapak sekalian. Kalau ada yang salah itu dari saya. Kalau jangan puas pasdar, insyaallah. Ya, insyaallah kita ketemu lagi kembali dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan hari ini menjadi ibadah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih daripada orang yang tidak mendengarkan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan juga para jamaah yang mengikuti forum Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok untuk forum Ramadan ba'da duhur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.